warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiarwati, kelas 1J PGSD, NIM 2021-14-3369. Mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sosiologi ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan dalam konteks sosial, kultural, politik, ekonomi, geografi, gagasan, dan praksis pendidikan. Dalam konteks sosial, pendidikan menjadi harapan utama bagi perbaikan kualitas dan karakter manusia Indonesia ditinjau dari peran dasarnya. Pendidikan berupaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang lebih menekankan pada pembentukan kualitas dasar. Pendidikan multikultural mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bangunan masyarakat multikultural memerlukan komitmen bersama terhadap Pancasila sebagai politik multikulturalisme dan etos dalam keseluruhan praksis pendidikan multikultural yang akan memperkuat kompetensi keragaman budaya menuju transformasi masyarakat Indonesia yang maju dan modern tanpa teraliansi dari tantangan kehidupan masyarakat global, tetapi juga tanpa kehilangan identitas budaya. Praksis pendidikan multikultural memerlukan penguatan pada dimensi pengembangan kurikulum dalam proses pendidikan yang menjamin diversitas budaya, kritikal, dan responsibilitas sosial. Yang ketiga yaitu pendidikan politik, merupakan faktor pendidikan bagi terbentuknya sikap politik warga negara yang mendukung berfungsi pendidikan politik, merupakan faktor sistem pemerintah secara sehat. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Yang keempat yaitu konteks ekonomi adalah dalam pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan sebagai pemeran penting, sebab ada hal lain yang lebih menentukan hidup atau matinya dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelolaan guru-gurunya. Yang kelima yaitu pendidikan geografi dirasakan semakin penting untuk mendorong siswa tidak hanya menjadi warga suatu negara, tetapi juga menjadi warga dunia atau global. Dalam konteks kehidupan global dengan kemajuan yang tinggi dalam bidang informasi dan komputer, mata pelajaran ini dirasakan semakin penting perannya. Geografi tidak hanya menekankan aspek hafal-hafalan tempat, ruang, penduduk, dan interaksinya seperti yang terjadi di sekolah selama ini, tetapi juga menyiapkan peserta didik yang cakap berpikir dan dalam memecahkan masalah atau skills dan memiliki sikap dan nilai-nilai positif atau attitudes dan values terhadap aspek-aspek manusia dan lingkungan untuk mendukung kehidupan kini maupun akan datang. B yaitu multi-konteks lingkup pendidikan, yaitu multi-konteks adalah pembelajaran dalam konteks yang ganda akan memberikan peserta didik pengalaman yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengidentifikasi ataupun memecahkan masalah dalam konteks yang baru atau terjadi transfer. Konteks ruang lingkup pendidikan yang pertama yaitu pendidik. Pendidik adalah orang yang dengan sengaja tinggi. Dengan kata lain, pendidik adalah orang yang lebih dewasa yang mampu peserta didik ke arah kedewasaan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan dan prioritas, fungsinya mengarahkan kekuatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih. 4. Manajemen atau pengelolaan, fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada suatu nilai dan cita-cita. Juga merupakan informasi tentang pola keterpemimpinan dalam sistem pendidikan. Contohnya, pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter, demokratis, atau laissez-faire. Yang keempat yaitu struktur dan jadwal waktu, fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Yang kelima yaitu isi dan bahan pengajaran, fungsinya untuk mengembangkan luas dan dalam bahan pelajaran yang harus dikuasai. Peserta didik juga mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan. Yang ketujuh itu adalah pendidikan atau alat bantu belajar seperti fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, dan penilaian budaya. Maksudnya penelitian biaya.
Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.